Pemkot Ambon tunggu kebijakan Pempus soal tenaga honorer. Pemerintah Kota Ambon masih menunggu kebijakan resmi pemerintah melalui surat edaran Menteri Pan-RB tentang nasib tenaga honorer. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Beni Selano, saat dikonfirmasi mengaku sudah mendengar isu tersebut. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima perintah resmi melalui surat edaran dari Kementerian Pan-RB. Namun demikian, jika perintah secara resmi sudah turun, Pemkot Ambon siap menjalankannya. Diungkapkan hingga saat ini terdata sebanyak 1.000-an orang tenaga pegawai honorer yang tersebar di lingkungan Pemkot Ambon. Dari jumlah tersebut hanya sedikit yang telah dikontrak Pemkot Ambon, antara lain tenaga kesehatan, guru, dan sedangkan para pegawai honorer ini merupakan sisa pegawai kategori 2 atau K2 dan kontraknya diperpanjang hingga 2022. Penerimaan tenaga kontrak di pemerintah kota ini kan berdasarkan kebutuhan ya. Kita punya pegawai yang pensiun banyak. Sementara yang lulus seleksi CPNS itu paling sedikit. Jadi formasi rata-rata yang 200, 300 kita hanya dapat bisa 80. Itu berarti ada sekitar 100 lebih yang kita tidak punya. Jadi tiap tahun pasti terjadi kekurangan pegawai. Nah, untuk menutupi kekurangan itu pemerintah kota lalu mengangkat tenaga honor. Ya. Nah, ini kiranya kalau memang kemudian ada penyelesaian untuk mereka diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan apa yang mereka memang yang bersyukur. Diketahui Menteri Pendaganggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meminta pemerintah daerah atau Pemda serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian atau KL tidak lagi merekrut tenaga honorer, sebab akan merusak perhitungan keperluan formasi aparatur sipil negara. Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan dalam masa transisi sampai 2023. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan, status pegawai pemerintah hanya ada 2 pada 2023, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dua jenis status pekerja itu kemudian disebut sebagai aparatur sipil negara. Terkait beberapa jenis pekerjaan, pemerintah mengandalkan pihak ketiga atau outsourcing. Pada tahun ini, pemerintah mengutamakan rekrutmen P3K untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. Lalu juga secara komprehensif dampak dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Cahyo juga memaparkan bahwa rekrutmen pegawai honorer ini sudah dilarang dan diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.